Oke, sudah Oke, di-record. terlihat ya. Ya. Fotonya juga terlihat ya. Wah, Oke. terlihat. Itu ya, sudah terlihat kah? Terlihat, Bu. Oke, mantap. Kok hilang itu kok? Zoom-nya kok hilang ya? Bu, nggak tahu lah, pokoknya terlihat ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang struktur kontrol perulangan gitu ya. Kita akan ngomongin looping. Oke, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, looping itu berulang. Jadi kalau di Python tadi kalau ngulang hello world 10 kali kan tinggal dikalikan 10 ya. Jadi hello world kali 10 gitu ya. Mana tadi? Visual code-nya juga kelihatan ya? Jadi cara gedein visual code gimana sih, Pak? Itu tinggal di gedein apanya, Bu? Digedein ininya, Fontnya. fontnya. Kayaknya di code preference deh. Code, Preference. terus setting. Setting atau coba setting. Tapi nggak nemu-nemu ya. Enggak ya? Kelihatan nggak ya? Kekecilan nggak ya? Kecilan ya? It's okay ya? Enggak kok, Bu. Enggak ya? Saya bentar. Hello world. Oke, kan kalau misal saya print gini doang kan ya. Run. Oke, nah di bawah kan ada nih hello world. Walaupun salah tulis ya. Terus kita coba kalikan 3 tadi. Kalikan 10 tadi. Oke. Ya, aku lagi kelas, Bu. Ini mama saya tuh ikut nongkrong ini. Lihat gak? Halo. Iya, sebentar. Bentar ya, Mi. Itu mama saya. Oke, run in debugging itu kan nah. Ini ada di hello world, hello world, hello world dan seterusnya. Nah, misalnya kita mau kasih enter gitu ya, kita pakai yang tadi Pak Dida udah ngomong ada spesial karakter ya. Kita kasih /n di sini. Coba aja bisa nggak? Run. Oke, seperti ini. Jadi hello world selama 10 kali. Oke. Ini ada cara cepatnya ya. Jadi di Python enak banget sih tinggal kali 10. Tapi kalau di bahasa lain gitu ya, itu kita harus pakai yang namanya tadi adalah perulangan. Nah, kita akan ngomongin tentang perulangan itu. Oke, yang pertama itu ada counter perulangan dengan while. Oke, kapan sih kita pakai while? Atau kan kemarin tadi Pak Dida udah ngomongin tentang for ya. Kenapa sih kita pakai while gitu ya? Apa bedanya dengan for? Kalau while itu perulangan yang digunakan jika kita belum tahu ini akan berulang berapa kali. Bisa dipahami ya? Kita belum tahu akan berulang selama berapa kali. Kalau yang ini tadi kan kita sudah tahu nih, 10 kali berulang, 11 kali berulang, 13 kali berulang gitu ya. Oke, tapi yang di sini kita nggak tahu akan berulangnya berapa kali. Oke, nah contohnya ini. Nilai sama dengan 0 bisa di-copy nggak ya? Bisa ya? Paling mawar sih kok. Ya, yang bisa lah. Tab. Ini ya. Ini harusnya di sini, di sini, di sini. Oke, kalau kita ngomong gitu ya, dari modul ini gitu ya, ngomongnya adalah gini. Selama kondisi ini terpenuhi atau selama kondisi ini true, maka jalankan ini dan itu. Oke, sekali lagi, jika kondisinya ini adalah true, maka lakukan ini dan itu. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau seperti ini gitu ya, while nilai lebih kecil sama dengan 5 gitu ya, print nilai plus 1. Oke, nah ini dia akan berjalan selama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kenapa berhentinya di 5? Oke, kita lihat satu-satu. Oke, pertama nilainya adalah 0. Oke, habis itu sini while tuh kayak if-nya tuh loh. Jika nilainya gitu ya, nilainya tuh lebih kecil dari 5, 0 kan lebih kecil dari 5, benar nggak ya? Benar ya? Oke, maka saya print 0. Oke, 0 terprint nih. Oke, habis itu nilai sama dengan nilai plus 1. Oke, berarti nilai yang ini sama dengan 0 plus 1. Jadi nilai sekarang nilainya 1.
Oke, tapi karena dia berulang gitu ya, dia masih ke atas sana. Set. Oke, nanya lagi. Nilai yang sekarang itu lebih kecil nggak sih dari 5 gitu ya? Oh, ternyata masih lebih kecil. Berarti nilainya adalah true. Ada kerjain ini dan itu. Jadi print 1, kemudian nilai sama dengan nilai plus 1, jadi nilai sama dengan 1 plus 1, sama dengan 2, naik lagi gitu ya. Karena belum false ya, naik lagi. Oke, berarti 2 lebih kecil dari 5, yes, true. Jadi print 2, sekarang nilainya diisi 3. Nah, begitu seterusnya sampai, oh, sekarang misalnya sudah sampai 4 gitu ya. Oke, print 4, nilai sama dengan 4 plus 1, 5. Tetap naik ke atas gitu ya. Oke, 5 lebih kecil sama dengan 5, benar ya. Oke, masih true nilainya, kemudian saya print 5, kemudian nilai sama dengan nilai plus 1. Jadi nilai sekarang sama dengan 6. Betul ya? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Teman-teman? Bu. Oke, sampai Bisa, sini Bu. nilainya adalah 6. Oke, tetap kita balik lagi, tetap kita nanya. Set, apakah 6 lebih kecil daripada 5? Tidak kan ya, 6 kan lebih besar ya, maka nilainya sudah false. Dia nggak akan jalanin ini dan perulangannya selesai. Jadi nilainya false, baru selesai perulangannya. Selesai, makanya dia berhenti di angka 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya sudah 6 gitu ya, 6 lebih kecil dari 5, enggak, false gitu ya, maka dia sudah selesai. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Gampang kan? Cuma nanya aja, while, kayak gitu. Oke, ini pakai for pun bisa, karena sudah strict gitu ya. Oke, kemudian ada while else. Oh, ada baru nih, saya baru lihat ada while else. Kalau di C nggak ada while else ini. Jadi while ya cuma while aja. Cuma ada dua, do while atau while. Kalau di sini ada while else. Wah, mantap. Jadi kalau ini ngomongnya gini. Kita coba aja. Oke, jadi gini, kalau yang tadi itu kan kalau misalnya ininya sudah false, sudah berhenti gitu ya, statusnya adalah false, ya dia udah nggak ngapa-ngapain aja gitu ya. Ya sudah dia jalanin yang baris kelima, 6, 7, 8 gitu kan. Tapi kalau di sini ada else-nya gitu ya. Jadi selama ini masih kondisinya true, dia akan jalanin ini. Oke, kalau tiba-tiba dia sudah false, maka ini sudah selesai, jalanin yang proses yang else. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kalau misal ini di clear-nya bisa nggak ya? Aku jarang pakai ini. Oke. CLS, Bu, di clear. CLS, langsung tulis aja. Yo, kayak konsol biasa. Oh, enggak. Clear berarti tempat. Oh. Oke. Run. Berarti ini kan tadi kan adalah error. Never ending looping. Oh, oke. Hati-hati ya teman-teman. Ini cara off-nya gimana ya, Pak? Oh, stop. Oke. Stop the bug, oke. Oke, kenapa? Karena ini ya, nilai. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, ini saya never ending looping dan nilainya tetap 0 gitu ya, karena ini tadi itu saya lie sama dengan nilai plus 1 gitu ya, jadi nilainya nggak berubah, nilai yang ini nggak berubah, jadi dia never ending looping karena nilainya tetap 0 aja gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi kapan sih saya perlu nilai plus 1 ini gitu ya, atau misalnya kok ini ganti angka gitu ya, maka yang berubah itu adalah angka harusnya. Oke, angka misalnya diisi dengan print gitu ya boleh. Kalau ada. Kalau apa input ya? Input. Nah, ini biasanya kalau pakai while tuh kayak gini. Masukkan angka. Oke, misalnya sini angka saya kasih 0 gitu. Ini angka. Oke, jadi saya run. Oke, 0 kan, pertama kan 0 angkanya 0, saya print angka, kemudian saya masukkan angka. Misal saya masukin 3. Oke, masih masuk ya. Saya kasih 4, masih masuk. 1 masih masuk. Nah, ini ketika kalian pakai inputan user ini, lebih enak pakai while gitu ya, karena perulangannya itu kita nggak tahu berapa kali. Coba ya, kalau yang tadi secara fix angka tidak sama dengan 5, kemudian angkanya di plus-plus gitu ya, atau nilainya di plus-plus kan fix ya, jadi 0 sampai 5. Tapi kalau saya masukin pakai inputan user, saya nggak tahu
user mau berapa kali mau berulang gitu ya. Contoh saya cuma mau berulang 1, 2, 3, 4, 5 kali deh. Yaudah saya selesai deh, saya kasih angka 9 gitu ya. Ya sudah selesai perulangannya. Kayak gitu. Jadi fungsinya while seperti itu. Jadi ketika user atau kalian sebagai programmer nggak tahu nanti usernya akan mau berulang berapa kali gitu ya, itu pakai while. Oke, tadi ada else ya. Tak ubah dulu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti nggak nih penjelasan saya? Masih bisa ya? Masih bisa, Bu. Oke, mantap. Nih pakai cara Pak Dida tadi aja. Nilai plus. Bentar ya. Terus else print tadi apa ya? Selesai. Oke. Gini, saya coba lagi. Run. Bunila masih mute, Bunila suaranya. Ke-mute ya? Iya. Dari tadi? Iya, Bu. Tiba-tiba hilang, Bu. Oh gitu ya, ampun. Oke, sorry. Jadi kayak gini ya. Jadi Share kalau screen-nya misalnya hilang, Bu. apa? Share screen-nya hilang. Share screen-nya hilang juga. Oh. Oke. Kok bisa ya? So cool. Ini kelihatan? Iya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kalau tadi ya, while nilai kalau misalnya ini while-nya ini masih terpenuhi gitu ya, maka ya jalanin while-nya. Tapi kalau udah enggak, nilainya false gitu ya, ya sudah jalankan nilai default. Jadi else kayak nilai default-nya dia. Gitu. Kalau misalnya kasih angka 7, kira-kira output-nya apa ya? Ini aku iseng aja. Kalau aku kasih angka 7 itu nilainya apa? Yang keluar nanti output-nya apa? Selesai. Oke, kita coba ya. Run. Oke, hanya selesai aja. Gitu ya. Ada yang tahu kenapa? Oh, bisa gede. Yahoo. Kira-kira gimana? Oke, mantap. Bisa ya. Selesai ya. Jadi, ketika nilainya 7, pertama kita tetap akan nanya gitu ya, apakah nilai 7 ini lebih kecil dari 5? Kan jawabannya adalah tidak, karena di sini adalah false nantinya. Oke, maka dia akan jalan langsung ke else. Gitu. Jadi, printnya adalah selesai aja. Kayak gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Bu, masih. Sip, mantap. Soy. Nah, ini yang kedua adalah for. Nah, for ini rada beda gitu ya dengan for yang tadi ditunjukkan sama Pak Dida. Kalau di C itu adalah, atau di Java itu adalah for dari integer i sama dengan 0, kemudian saya tak tunjukin aja ya. Nah, kalau di C itu kalau kamu nulis for gitu ya, for itu adalah untuk perulangan yang kamu tahu ini tuh akan berulang berapa kali? 5, 7, 8. Exactly kamu tuh tahu mau berulang berapa kali gitu ya, for. Kalau while ya tadi ya bisa saya tahu, bisa enggak gitu. Tapi biasanya untuk yang saya nggak tahu akan berulang berapa kali. Kayak buat inputan user tadi. Nah, kalau di situ kayak gini, integer i
gitu ya. Mulainya dari mana? Jadi saya harus inisialisasi dulu. Jadi kayak ini, inisialisasi dulu. Oke, berarti nilai sama dengan 7 misalnya. Integer nilai sama dengan 7. Oke, 0 deh. Kalau 7 nggak jalan ya. Oke. Nah, yang di sini, yang kedua, ini adalah kondisinya. Oke, misal nilai lebih kecil sama dengan 5. Akan jalan tuh selama apa? Oke, ini adalah nilai plus-plus. Oke, yang ininya. Oke, nilai plus-plus. Kondisi ya. Terus yang di sini adalah tadi mengerjakan ini dan itu. Jadi yang print nilainya itu biasanya ditaruh di sini. Oke, ini kalau for di dalam C. Oke, sekarang kita akan ngomongin for di dalam Python. Oke, ini for, kemudian variabelnya apa, kemudian rentang yang diharapkan. Oke, for itu sama seperti ya ini bilangnya adalah pencacah atau counter 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oke, kontrol punya beberapa tipe. Satu adalah perulangan pada sebuah list. Oke, jadi dia akan mencacah ini ya, apel, mangga, pisang. Oke, ini gampang banget di Python gitu ya. Coba ya, aku copy ya. Jadi saya punya list gitu ya. Oke, tadi kan sudah belajar tipe data ya, tipe data list ya. Oke, saya punya list gitu ya, buah. Nah, kemudian saya mau for in gitu ya, per detail-detail data ini. Oke, berarti saya mau ini, for x in buah gitu ya. Jadi ada for, kemudian variabelnya apa yang mau dipakai gitu ya. Jadi terus kemudian rentang yang diharapkan gitu ya. Jadi kalau misal ngomong tuh adalah for x in buah. Jadi nanti x ini tuh diisi masing-masing data dalam si buah. Jadi x diisi apel, x diisi mangga, x diisi pisang, tapi berurutan gitu. Oke. Ya saya anggap kalian kalau diem-diem aja saya anggap ngerti ya. Oke. Ini error gak ya? Coba. Error, Bu. Kurang titik 2. Oke. Makasih. Oke, gitu ya. Jadi ini, saya punya buah apel, ini ya, karena pertamanya apel, kemudian mangga, dan pisang. Jadi for x in buah. Gitu. Itu adalah for untuk dalam list. Gitu ya. Jadi kamu ngelis dulu, saya punya tipe data list isinya apa aja, kemudian saya bisa for in. Gitu ya. Oke. Kalau di C gitu ya, buat bayangan aja, saya nggak bisa kayak gini. Saya mainnya adalah di indexing. Nggak bisa langsung enak seperti ini. Oke, pakainya adalah indexing. Kalau di Python sebenarnya lebih gampang. Kalau di Java ada juga namanya adalah for each. Gitu. Jadi ya mirip-mirip seperti ini. Oke, kemudian perulangan pada sebuah string. Variabel dengan tipe data string dapat digunakan untuk pencacahan pada proses iterasi. Oke, karena variabel ini terdiri dari urutan karakter. Yes. Oke, jadi string itu apa sih? String itu adalah array of karakter gitu ya, atau list of karakter gitu ya. Jadi kita bisa melakukan perulangan dari sebuah string. Oke, jadi ini. Jadi kan kalau kalian baca tipe data itu ada macam-macam ya. Ini adalah tipe K, ini adalah char, dan char ini karakter gitu ya. Kalau dijadiin satu atau list of karakter atau array of karakter itu dinamakan dengan string. Oke, karena string itu adalah array atau list, maka kita bisa melakukan perulangan dengan si tipe data string. Oke. Kita contoh aja, langsung copy aja. Nama Pak Kuncoro, kemudian saya mau ngeprint namanya, oke, seperti ini. Run without debugging. Error gak ya? Sorry. Oke, ngaco. Run. Nah. Kok bisa? Kok nggak bisa ya? Print, nama saya tersusun dari N sama dengan invalid syntax. Apa ya ini ya? Nggak ada.
Coba pakai titik 2, Bu. Hanya Mana ya? hanya Saya kasih itu titik 2-nya itu diganti. Print ini. kan diganti titik 2. Harusnya nggak masalah sih. How come? Kok Ada bisa? tuh. Kan Atau copy punya paste aku ya? Kan Oh, copy paste dari PDF, terus siapa tahu formatnya berubah. Coba. how come ya? Tetapi What, koma n. atau dari punya aku aja? Coba dihapus, harusnya nggak masalah. Itu kan cuma untuk namanya doang sih. Apa? Masih ending. Heeh. Coba ya. Ada yang berhasil nggak? Atau ada yang Oh, kayak gitu? Kuncoro. Kalau dikasih N ada yang oke nggak? Atau punya aku aja? Iya, aku nggak bisa. Atau karena Python-ku 2 ya? pakai Python 2, nggak pakai Python 2. Iya. Udah tak delete kemarin. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi Tempatku dia kan bisa tapi hasilnya jadi ada plusnya gitu, Bu. KK plus U plus gini. Heeh. Ya sama Tapi karena di dia sini. modelannya mendatar sih, Bu, kalau tempatku. Oh, gitu. Heeh. Oh, mungkin ada N-nya ini ya, karena ada N-nya ini ya. Jadi N-nya itu adalah spasi. Mungkin ya, tapi di tempatku nggak bisa ya. Bisa jadi ya. Kalau Oke, tempatku yang N-nya tak ini, Bu, tak apa namanya, tak spasi. Jadi print dalam kurung itu tetap, terus koma itu nanti dia akan beda. Ini, kayak di spasi gini. Enggak, yang di luar. Di Lanjut dulu aja, luar. Bu, nanti. Di luar. Where? Tak Di kirim luar. di chat aja Oh, oke, siap. tempatku. Atau aku share screen aja. Wah, luar biasa. Ya, jadi coba-coba aja ya. Oh, sorry. Karakter, nah oh ya, N. Python. Wah, aku nggak bisa buka chat. Nggak bisa buka chat aku. Itu Atau mau share? Harusnya sama aja sih, Bu. Oke. Aneh ya, aku nggak bisa pakai ini. Padahal yang lain harusnya bisa ya. Harusnya bisa sih, normal sih. Oke, is okay lah gitu ya. Cuma punya aku doang, berarti mungkin karena fashioning dan sebagainya kali ya. Jadi. Itu kan aku nggak kena di sini. Oke. Itu cuma buat gantiin spasinya kalau nggak salah. Jadi misalnya slash n enter itu berubah. Misal kalau kamu kasih akeong di sininya ngaruhnya jadi apa? Kayaknya spasinya jadi ini ya, add ya. Iya nggak? Ada yang udah mau coba? Ada yang mau coba nggak? Soalnya punya aku nggak mau kena ini loh. Iya, Bu, nanti jadi add. Iya toh, jadi add kan. Nggak tahu nih punya aku tuh dari, ya itu kan nggak bisa. Kalau ini tuh kayak gantiin antara kan, misal kalau di print kan jadi ada slash n-nya kan. Ini tolong dong n-nya diganti dengan spasi atau dengan karakter apapun yang kamu mau sebenarnya. Kalau dikasih ini hashtag is okay gitu. Atau yang plus ini ditaruh di belakang ya nggak apa-apa toh. Gitu. Oke, ya wes. Tak buang aja punya aku, kayaknya punya aku nggak bisa. Oke, berarti untuk yang lainnya ya nggak bisa juga. Nah ini gitu ya. Yang tadi ada pertanyaan nggak? String itu ya kita bisa melakukan perulangan karena dia bentuknya adalah list of karakter gitu. Oke, yang ini adalah list of banyak apel gitu ya, banyak buah. Oke. Ini kan ada A, P, E, L, T ya. Jadi kalau kita mau for in per huruf ini juga harusnya bisa juga ya. Tapi for dalam for nantinya. Oke, jadi kan saya punya X buah gitu ya. Tapi buahnya nggak mau saya langsung print gini, tapi pakai for karakter ini juga bisa gitu.
Oke, kemudian ini perulangan dengan fungsi range. Dibuat untuk deretan angka sekuensial mulai dari 0 sampai sampai angka tertentu gitu ya. Naiknya adalah nilai plus 1. Oke. Wah, aku nggak ada NL lagi. Gimana nih? Oke, kita coba deh for tak buang dulu semua. For x, x in range 5. Oh, sorry. 5 print x. Bisa nggak nih? Oke. Copy aja lah. Print x n. Kayaknya aku nggak kena lagi. Oke, run without debugging. Oke, ya. Buang deh. Oke, jadi dia akan berulang gitu ya, dari 0 nilai defaultnya sampai 5. Tapi 5-nya tuh di-exclude-kan gitu ya. Jadi cuma dari 1 sampai 4 aja. Gitu ya. Jadi ada 5 kali berulang. Jadi dari 0 sampai dengan 5 min 1. Jadi dari 0 sampai 4. Oke, 5 ini exclude. Walaupun kalau kamu tulis 11 ya 0 sampai 10 aja. Kan gini dari 0 sampai 10. Oke, seperti ini. Oke, ada lagi 35. Kalian coba-coba juga ya. Oke, kalau ini maksudnya gimana? Sebentar lagi. Coba kalian bayangkan ya. Jadi tadi ada range angka misalnya tadi 5, kemudian aku tambahin di 3,5, terus 3, 10, 2. Jadi for-nya itu ada 3 macam, jadi kamu bisa isi bebas apapun di sini ya. 3, 10, 2. Oke. Kalau kita run gitu ya, run without debugging. Oke, 3, 10, 5 seperti ini. 3, 4, 3, 4, 3, 5, 7. Oke, ada yang bisa kasih tahu aku gitu ya? Kenapa bisa muncul kayak gini ya? Halo? Halo teman-teman. Halo, coba clear dulu deh. Ada yang bisa kasih tahu aku kenapa sih bisa kayak gini? Gitu. Ini, loh. Ini yang terakhir ya. Ini yang 2, 3, 4. Ini yang ini belum tak save. Awal dulu, Bu. Dia ngulang yang atas dulu, yang 1, 2 itu nanti dia ke print dulu. Itu nanti kan hasilnya jadi 0 sampai ke 4 doang. Terus yang for yang line ke 4 sampai 5 ini, itu dia nanti ngeprint lagi, tapi dari 3 sampai 4 atau 3 sama 4 doang. Itu yang mana ya? Terus yang line ini loh, Bu, yang atas. Yang ini? Aku jelasin SCHA. Yang ini? Nah, itu kan line 1, 2 kan, Bu. Nah, itu bentar. akan Saya satu-satu ya. Aku jadi bingung. Yeah. Aku clear dulu deh. Sorry. Tak buang nih. Aku jadi yang atas ini ya. Ya. Oke. Ukuran. Oke. Hasilnya adalah 0 sampai 4. Ini karena? Itu karena kan itu range-nya sampai 5. Kalau misalnya sampai 5, dia mulainya dari 0 sampai 4 doang. Nah, terus ketika kita nanti yang ngeprint yang pakai 3,5 itu,
dia akan ngeprintnya itu 3 sama 4 doang. Karena kan range-nya itu dari 3 sampai 5. Nah, 5-nya tuh nggak kepake, jadi cuman sampai ke batas 4 doang. Terus untuk yang 3,10,2 itu dari 3 sampai printnya itu 3 sampai 9. Nah, tapi itu yang 2 di belakangnya itu kayak ngelompat gitu loh, Bu. Jadi habis 3, terus 5, 7, 9. Gitu sih, Bu. Oke, sip, betul. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup, luar biasa. Thank you. Jadi ya benar ya, 3 sampai 10 ya berarti aku mau range dari, kalau kita nggak nulis 3, kalau kita menulis 1 tok itu kan berarti kan range awalnya itu adalah 0. Tapi kalau tulis kayak gini 3,5 di atau 3,10 ini kan tadi ya, berarti mulainya dari 3, finish di 10 gitu ya. Finish tapi dia di exclude 10-nya. Oke, benar temanmu bilang. Terus yang ini adalah ya ini jadi kan tadi kalau tadi adalah defaultnya adalah +1 gitu ya. Kalau kita tulis 2 berarti ini adalah lompatnya 2 kali. Kalau aku tulis 3 ya nanti lompatnya 3 kali harusnya. Ya kan habis 3 awalnya kan 3. Oke, saya mau lompat nih, saya mau berulang nih, tapi lompatannya adalah 3, berarti 3 tambah 3 adalah 6. Oke, for lagi gitu ya, kan belum nyampe 10 ya. 3, for lagi belum nyampe 10, 3 tambah, berarti 6 tambah 3, 9. Oke, 9 tambah 3, 12 kan udah lebih dari 10, jadi 12 gak ikut gitu ya. Jadi for-nya cuma 3, 6, dan 9. Oke, benar ya. Jadi kalau di for tuh ada 3 cara menulis for di angka. Jadi kalau ini berarti adalah nilai terakhir itu adalah 3 min 1. Oke, kalau kamu nulisnya gini adalah angka awal adalah 1, terakhirnya adalah 3 min 1. Oke, tapi kalau aku tambahin ini berarti ya nanti increment-nya gitu ya atau lompatnya itu adalah misal 1 kali gitu ya, atau ini 2 kali. Kalau ini yang terjadi adalah mungkin 1, 3 aja ya, atau 1 tok. Oke, 1 aja. Ada yang bisa tahu kenapa ini aku ngeprintnya cuma 1 sampai 3 kan, terus ini 2, tapi yang keprint cuma 1 tok. Ada yang tahu kenapa? Ini aku ini ya mute lagi, Bu. Enggak kan? Halo? Halo? Halo, aku enggak mute ya? Enggak, aman. Oke, aman ya. Ada yang tahu enggak? Yuk teman-teman, gimana? Ini kan ada 1, 3, 2 gitu ya, tapi yang ketampil tuh cuma 1 tok. Ada yang tahu kenapa? Oke, mantap ya. Jadi gini, kalau kayak gini berarti Python gini ya. Gimana sih cara Tanda pagar, Bu, crash. hashtag. Oke, berarti di sini thank you. Berarti di sini mulai increment-nya gitu ya itu di nilai 3. Oke. Nah, dia kan nanya gitu ya. Apakah nilainya sekarang nilainya adalah 1 gitu ya. Terus yang ketiga ini adalah nanya atau adalah kondisinya. Kondisi apakah nilainya itu kurang dari 3. Oke. Yang sana itu adalah nilai incrementalnya. Oke, misalnya nilai +2 tadi. Oke, jadi for yang pertama itu adalah nilainya 1 gitu ya, atau X 1 gitu ya. Oh, ini ada X ya. X-nya 1. Oke, X-nya 1 masih dalam range ya, kondisinya masih di kurang dari 3. Ya benar, maka saya print 1. Oke, setelah itu saya tambahkan gitu ya. X itu saya tambahin jadi 1 + 2 adalah 3. Oke, masih nge-for nih, nanya lagi nih, sekarang S-nya di 3 kan, terus kondisinya apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah tidak. Oke, maka dia akan langsung keluar dari for untuk ngerjain line selanjutnya. Kayak gitu, maka yang keluar adalah si 1 tok. Oke, gitu, bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Sip, mantap. Oke, ini ya. Oh, ini ada min 1 kalau kalian mau nurunin angkanya.
Oke, jadi kalau misal kalian nurunin, jadi saya mau dari 10 sampai 1, saya turunin 1. Ini kalian main-main aja sih. Run with it. Oke, jadi mulai dari 10, 9, 8, 4, 3, 2. Oke, jangan lupa kalau kalian nulis di sini 1 atau nulis angka di sini itu pastikan ini tidak termasuk. Oke, jadi sampainya 2 aja. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau masih bingung? Jadi for cowok emang ada 3 di sini. Ada list, ada string, ada range. Oke, pakainya adalah 2 bentuk perulangan, itu adalah while dan for. Kalau while tuh biasanya untuk yang kamu nggak tahu ini akan berulang berapa kali. Oke, kalau yang for kan tepat gitu ya. Kalau mau berulang 5 kali ya 5 kali, 7 ya 7 gitu. Tapi kalau while enggak, bisa bebas, tergantung dengan kondisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada, oke. Mantap. Oke, karena enggak ada, kita coba Isi, ini Bu. ya. Iya, betul. Ya, silakan. Nganu apa? Saya mau tanya itu persen D sama persen S-nya tolong dijelasin lagi bisa, Bu? Persen D, persen S. Iya, Mana Bu. ya? Itu apa perintahnya loh, persen S. Oke. Singkat aja sih, Bu. Oke, Kurang bentar. jelas. Siap-siap. Persen D, persen S ya. Bentar. Kemarin ada nggak sih? Jadi nek persen D itu kayak saya Formattingnya. iya, aku cari yang di Python itu ya. Jadi kalau misalnya kamu pakainya adalah integer itu pakainya persen D gitu. Kalau string dan karakter pakai persen S. Wait, preschool. Jadi kayak kamu memformat variabelnya gitu loh. Enggak. Jadi kan ini kan X ini kan kamu nggak tahu nih variabelnya apa gitu ya. Kayak ngasih tipe gitu, Bu. Iya, coba kita kasih ya F ya. Terminal go run. Oke, kayak gitu. Jadi kan kalau di C kan strict ya, kalau X-nya ada diomongin integer ya integer. Tapi kalau di sini kan kita harus ngasih tahu ini nanti tuh formattingnya jadi kayak apa gitu loh. Si X ini nanti mau diformat jadi apa. Kalau misalnya saya mau format jadi float kan bisa ya. Walaupun ini kan secara kalian lihat tuh bentuknya adalah integer kan, bener ya. Tapi saya mau formatting dia tuh jadi bentuknya adalah float gitu. Kalau yang tadi kan kalau si karakter gitu ya, kan pakainya adalah persen S atau persen C gitu, persen S. Jadi per karakter saya persen C gitu, persen S gitu. Kalau misalnya saya mau formatting nih, saya maunya adalah 2 angka di belakang koma gitu ya. Pakainya apa ya kalau di sini ya? Gini bisa nggak ya? Kalau di sini bisa sih ini. Kalau di sini bisa nggak ya? Dan error nggak? Oh bisa, jadi gini. Jadi maksudnya adalah X nanti gitu ya, saya akan show gitu ya di konsol gitu dengan format float dengan 2 angka di belakang koma. Gitu, itu kayak dikeluarin apa gitu ya. Kan kalau kita pakai X doang kan bisa ya, bener gak sih? Ya nggak teman-teman? Oke, di X-in aja pun nggak apa-apa gitu ya. Ngapain aneh-aneh pakai acara diginiin juga segala gitu ya. Ini cuma mau merubah formatnya untuk ditampilkan ke depan. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, gitu. Lagi? Oke, Bu. Sip, mantap. Kalau di Python kan enak banget tuh. Pakai X aja sih is okay gitu ya. Tetap jalan-jalan aja. Tapi saya mau memperlihatkan dia dengan bentuk sesuatu. Jadi saya kasih dengan tadi persen F tadi, persen D. Oh, bentuknya adalah integer gitu. Seperti itu, mantap. Ada lagi? Lanjut, Ada. Bu. Lanjut. Oke. Kalau gitu saya mulai dengan kegiatan praktikum kita. Oke. Oke, donat kentang. Kentung. Oh, astagfirullah. Oke. Seorang pedagang donat kentang di depan UKDW memiliki kelemahan dalam menghitung cepat harga sejumlah donat kentang yang harus dibayar oleh pembeli.
Oleh karena itu, ia butuh sebuah program yang dapat membuatkan daftar harga donat kentang mulai dari 1 donat hingga N buah donat. Oke, Anda merupakan teman yang sangat pintar bagi si Kentung. Oke, mari bantu Kentung untuk membuat program tersebut. Oke, nah kalau ini kan soalnya ya gitu ya, intinya adalah si Kentung dia butuh cepat untuk ngitung gitu ya. Dia punya misal 7 buah jenis kentang gitu ya. Tiap kentang kan beda-beda harganya misalnya. Nah, dia butuh sebuah program untuk menghitungnya. Misalnya aku mau yang donat kentang rasa coklat sama yang stroberi gitu kan beda harganya. Dia butuh cepat untuk ngitung itu sepertinya. Oke, maka ini ya. Ini sudah harus kalian lakukan deh, harus dipikirkan. Oke. Mana ya? Kok ininya ini bisa di ini nggak sih? Bisa diketik pakai ini ya? Wah, keren. Pakai apa ya? Draw. Wih, wah, keren. Kalau saya mau ngetik gambar sukaku gimana ya? Oh iya, mantap. Oke. Yang harus dilakukan adalah masukkan apa aja yang harus Anda dapatkan. Oke, ini adalah input. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah untuk kalau misalnya ada proses atau ada problem kayak gini, pertama adalah input ya teman-teman. Jadi tetap aja inputnya tuh apa aja sih? Oke, maka masukin dulu inputnya apa aja ya. Oke, pertama inputnya adalah hingga harga berapa buah donat harus dihitung. Oke, harga donat per buah. Oke, langkah selanjutnya adalah Anda harus dapat melihat apakah dari proses perhitungan memiliki pola yang dapat diulang. Oke, dari masalah ini kita dapat melihat bahwa proses harga donat dengan harga per donat dapat dilakukan secara berulang. Wah, oke. Mantap. Banyak donat yang ingin dihitung. Oke. Print input harga donat. Oke, kita coba ya. Ini caranya ngilangin lagi gimana? Oh, oke, kita coba ini. Duh, ininya nggak hilang. Pak Dida, cara ngilangin ini gimana, Pak? Pak Dida. Wah, nggak ngerti itu nganggo dia, boy. Itu pakai apa? Oh, itu? ini nih. Nggak jadi. Oh, Ya ampun, aku katrok banget sih. Oke, Ctrl C. Ctrl V. Oke, aku mau ngitung banyak donat. Oke, ini dia bilang adalah banyak donat. Jadi dia mau ngitung, oh, aku salah ya. Berarti banyak donat sama harga satuannya. Harga satuannya sama aja. Oke, ini adalah harga donat yang yang ingin dihitung berapa harga per donat. Ini adalah daftar harga donat. Oke, kita coba. Run. Oke, banyak donat yang mau dihitung. Misalnya aku mau 4 donat deh. Oh, sorry. 4 donat. Oke. Harga per donat misalnya 5.000. Oh, berarti harga donatnya itu ya. Kalau 1 donat itu 5.000, kalau 2 donat itu 10.000, kalau 3 donat 15.000, kalau 4 donat adalah 20.000. Oke. Ada yang tahu nih gimana caranya? Oke, halo teman-teman. Sama, Bu. Sama tuh apa? Sama harganya ya? Sama ya bentuknya? Jadi setiap itu akan nambah 5.000, donatnya juga nambah satu terus. Nah, oke, sip, mantap. Jadi kalau kita lihat secara kita breakdown ya, ini ya. Jadi kan dia butuh ya donatnya ini kalau saya beli 5 donat itu sama Pak Dida beli 4 donat itu harganya berapa gitu ya. Kan dia ngitungnya susah gitu ya. Nah, ini kita coba breakdown per iterasi ya. Iterasi itu apa ya? Per looping gitu ya. Oke. Untuk yang pertama itu kan range-nya adalah 1 plus banyak donat plus 1. Oke, berarti range-nya adalah 1 gitu ya. Berarti adalah di perulangan pertama
perulangan pertama, oke, itu adalah nilai I itu 1. Oke, berarti I itu adalah 1. Oke. Benar ya, I adalah 1. Oke, maka kita bisa ngasih tahu nih gitu ya. Kalau harga donatnya 5.000 berarti tinggal 1 ini dikalikan 5.000, benar nggak ya? Oke, terus nah karena ada loopingnya, ini adalah next step-nya itu adalah 1 gitu ya. Berarti adalah I tadi 1 ditambahkan 1 gitu ya. Berarti I plus 1, berarti sekarang I-nya berubah jadi 2. Oke. Berarti sekarang 2. Oke, untuk perkalian ini kalian lihat ya, kalian bisa pakai angka I karena si I itu adalah 0, 1, 2, 3. Coba kalau kita range ini kita mulai dari 0 gitu ya. Kemudian ini adalah donatnya adalah ya tidak plus 1 gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan beda juga. Oke, misalnya dari sama ya, aku mau dari 4. Oke, karena ngomongnya adalah per iterasi. 4 harga donatnya adalah 5.000. Oh, ini caranya jadi beda. Jadi donat ke 0, ke 1, 2, dan 3. Padahal kan kita butuhnya adalah 1 donat, 2 donat gitu ya. Oke, sampai 4 donat gitu ya saya butuhnya. Gitu. Tapi ini cuma ada 3 karena mulainya dari 0, restnya adalah banyak donat. Berarti banyak donat min 1. Oke. Atau kalian bisa caranya gini. Walaupun itu 0 ya. Jadi ini di plus 1 gitu ya, tapi rada ribet. Oke, daripada gitu kan mending kalian dari awal di set dulu. Oke, terminal hasilnya sama aja ya? Semoga sama. 5.000. Oke, seperti itu. Jadi intinya sama aja sih, mau dari 0 sampai banyak donat atau karena di sini tambah 1 dulu. Oke, jadi sekarang kan untuk iterasi pertama I-nya adalah 0 gitu ya. Oke. Kalau I-nya tadi nggak di plus 1 kan ini tetap 0 donat gitu ya. Kalau kita plus 1 jadi 0 plus 1, ini ada 1 donat, sama dengan RP-nya adalah persen D-nya tuh dapat dari mana? Oh, dari sini. I-nya tadi 0 plus 1 gitu ya. Jadi 1 dikalikan harga satuannya 5.000. Jadi 1 kali 5.000, jadi 1 donat 5.000 dan seterusnya. Oke, untuk for ini kalian bebas mau pakai apa aja. Gitu ya. Oke, atau saya nggak mau ada di sini nih gitu ya. Oke, saya maunya di bawahnya aja. Berarti I sama dengan I plus 1. Kalau kayak gini caranya gimana? Bisa nggak ya? Coba. Tambah kalian ya. 4 dan 5. Oke, kayak gitu. Jadi, atau kalau mau kayak gini, kalau dari 0 sampai donat kan ngapain gitu ya. Terus saja banyak donat. Nih juga boleh. Run without the bagi. Saya mau 4 dan 5.000. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk kerjain satu soal itu kalian bisa pakai bermacam-macam pola for gitu ya. Bisa dari tadi 3 parameter, 2 parameter atau 1 parameter. Gitu. Tapi perhatikan harus ada di tiap for itu pasti harus ada pertama nilai awalnya. Nilai awalnya berapa? Tapi di sini defaultnya adalah 0. Kemudian kapan berhentinya atau kondisinya, kapan berhenti. Kemudian yang ketiga adalah iterasinya, iteratornya, melangkah berapa kali, gitu ya. Jadi dalam for atau dalam perulangan pasti kan ada 3 ini, oke? Nilai awal, kondisi, dan iterasi. Oke, kalau ini kalian sudah paham ya sudah gampang banget untuk perulangan, gitu. Oke, bisa dipahami ya, teman? Cuma ada 3. Jadi for-nya terlepas itu while, terlepas itu adalah for, terlepas baca bahasa pemrograman apapun, cuma ada 3 syarat yang harus dipakai di for biar nggak never ending looping gitu ya. Pertama adalah nilai awalnya, kondisinya, kapan dia berhenti, terus ketiga adalah jumlah langkahnya, iteratornya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Mantap. Oke. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Halo. Mari teman-teman, silakan. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Bu. Sip, mantap. Kok dilihat bilangan ininya donat ya?
Layoutnya KO gitu ya, Bu. Apa? Layoutnya kacau. Oh, oke. Soalnya ini. Oh, 53. Oh, oke. Hmm, oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke deret bilangan. Oke, jumlah dan rata deret bilangan. Tina, anak SMA rintisan UKDW, sedang belajar deret angka. Dalam proses belajarnya, Tina berpikir untuk membuat program yang dapat menjumlahkan seluruh bilangan dari sebuah deret dari 1 sampai N. Oke, hasilnya tuh mana ya? Dia pengennya tuh kayak gini. Oke, saya mau masukin 6 bilangan gitu ya. Kemudian dari bilangannya 1, 2, 3 sampai 6, saya menjumlahkan 21. Oke, terus ratanya berapa gitu ya. Ya, ada yang tahu? Wah, ini harus ada N-nya nih. Oke. Halo, teman-teman. Masih bisa sama saya ya? Masih, Bu. Oke, maka di sini gitu ya. Seperti biasa harus ada input, proses, dan output gitu ya. Inputnya adalah, kalau di sini inputnya adalah jumlah bilangan. Oke, saya kan dibilang adalah mencacah bilangan dari 1 ke N. Nah, N ini apa sih? Oh, N ini dapat dari si usernya atau kita gitu ya. Jadi ini adalah inputannya. Ya, jumlah bilangan. Oke, kemudian yang kedua outputnya itu apa sih? Oh, outputnya adalah jumlah total dan rata-rata gitu. Kita dapetin input dan output. Oke, yang ketiga kita harus membuat gimana caranya deret bilangan. Oke, berarti kita bikin dulu apa ya? Jumlah. Oh, di kemarin bisa di ini ya, kanan kiri ya. Oke. Wah, Raisa punya aku adalah jumlah bilangan. Oke, saya mau input. Sorry, integer dulu kalau nggak salah. Input. Masukkan jumlah jumlah bilangan. Oke, saya mau for nanti saya ini berulang dari berapa sampai berapa gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, sekarang Bisa, for Bu. for saya mau for x gitu ya. In range kalau nggak salah ya. Oke, saya mau print saya ngarang aja nih. Mau print x aja. Oke, saya mau bikin deret bilangan kan tinggal gini aja ya. Mulainya dari mana? Berarti kalau saya masukin jumlah bilangan itu adalah 6 gitu ya. Berarti dari 1 sampai 6. Oke, berarti range-nya ini adalah di 1 sampai bilangan plus 1. Oke, gini ya. Berarti kita udah dapetin si angkanya. Coba kita run. Oke, saya mau 7 deh gitu ya. Bilangan, kok bilangan sih ya? Sorry. Jumlah bilangan run. Oke, masukin bilangan 7. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita udah dapat nih bilangannya gitu ya. Sekarang kita tinggal mainin dia. Oke, gimana caranya? Apa ya? If else. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau tanpa kita mau ngeluarin 1 plus sekian-sekiannya gitu ya, kita bisa ngasih gini nggak sih? Langsung total bilangannya aja gitu. Total bilangan. Oke. Sorry. Total bilangan. Sama dengan total bilangan plus X. Gitu. Oke, bisa nggak ya? Oh, tapi jangan lupa kalau kamu mau mainin sesuatu ini ya, lihat ya, ini kan kamu mau reference dia ya. Jangan lupa dia definisikan dulu. Oke, coba. Kalau salah ya kita ini kan bersama. Jumlah total bilangan. Karena aku nggak bisa N tadi, jadi
Aku mau persen dia salah. Ini persen. Oke. Bisa nggak ya? 7. Oke, 28. Benar nggak ya? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 10, 15, 21, 28, benar ya? Oke, seperti ini. Oke, jadi saya ngeprint dari 1 sampai X, ngeprint 1 gitu ya. Kemudian total bilangan kan tadi masih 0 ya. Oke, berarti 0 tambah X 1 gitu ya. Berarti sekarang total bilangannya 1, for lagi gitu ya. X-nya sudah 2. Oke, terus print 2. Kemudian total bilangan tadinya 1, berarti ini 1 plus 2 jadi 1 plus 1 plus X ya. Oh bener ya? Bener kok. 1 plus 2, 3. Bener toh? Oke, sekarang total bilangannya itu adalah 3. Oke, tapi X-nya masih yang 2. Terus naik lagi dan seterusnya. Gitu ya, sampai 7. Oke, 7 itu berarti perulangan, ketika perulangan ke-7 itu berarti adalah total bilangannya tadi ditambah dengan 7. Dan seterusnya kayak gini. Oke, mau ditanyakan? Kalau rata-rata ya tinggal di print rata-rata gitu kan. Aku nggak pakai yang punya kampus ya, nggak bisa soalnya. Persen rata-rata tuh biasanya tuh pakai float ya. Oke, misalnya kayak ini boleh nggak ya? Aku ngarang nih, total bilangan dibagi jumlah bilangan. Terminal run. Oke. Contohnya kayak gini. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mirip kan sama punya Pak Kun ya? Yes, mirip. Oke. Ada mau ditanyain dulu nggak? Kayak gini ya. Oh, sama aja tuh bentuknya. Gitu-gitu aja ya. Gampang kan? Oke. Jadi for, intinya sih tahu for ini aja sih sudah oke. Terus di dalamnya tuh ngapain aja? Oh, tinggal jumlahin aja. Kayak gitu. Oke, mantap. Pertanyaan? Enggak ada. Oke. Nah, ini nih. Kalau yang tadi itu ya, enak banget kan kita bisa masukkan inputan user gitu ya. Masukin 5. Berarti nanti saya akan punya perulangan dari 1 sampai 5 atau 0 sampai 5 gitu ya. Atau masukin bilangan 7, 1 sampai 7 gitu ya. Kamu tepat gitu ya untuk proses iterasinya atau perulangannya itu tepat gitu ya angkanya. Nah, sekarang tuh kita butuh masukkan jawaban gitu ya. Oke, dari either dia jawab ya atau tidak. Oke, maka kalau yang nggak pasti ini, perulangan yang tidak pasti gitu ya, lebih enak pakainya adalah while. Nih, kan ada jawab input lagi atau enggak gitu ya. Kalau masih input terus ya, while-nya akan terus berulang. Oke, bisa 7, bisa 1 kali aja gitu kan. Oke, jadi pertanyaan adalah tanya terus gitu ya. Ini kita bikin program namanya tanya terus gitu ya. Pada hari ini Anda sedang belajar perulangan. Oke, Anda diminta untuk membuat sebuah program di mana program tersebut dapat menghitung berapa kali perulangan yang telah dilakukan berdasarkan keinginan pengguna. Oke, masukkan ya pada program akan membuat proses perulangan terus dilakukan. Tapi jika tidak, maka perulangan akan dihentikan. Dan program akan menampilkan banyaknya perulangan yang telah dilakukan. Oke, jadi kalau kayak gini, karena kita nggak tahu mau berulang berapa kali gitu ya, maka cara terbaik untuk prosesnya adalah dengan while. Gitu. Jadi inputannya tahu ya, inputannya adalah mau diulang atau enggak, yes, ya dan tidak gitu. Oke, outputnya itu adalah apa? Jumlah total perulangan yang kita lakukan, jumlah jawaban ya kita gitu ya. Oke, seperti ini. Tak buang dulu. Nah, coba ya, while. Jadi kalau perulangan sekali lagi itu ada 3, inisialisasi, terus kondisi. Ini kondisi ya. Kayak gini nggak salah ya? Jawab. Oke, seperti ini kondisinya.
Oke, ini adalah kondisinya. Terus lompatannya atau apa sih yang membuat dia terus berubah gitu kan? Misalnya berarti adalah jawab. Oke, jawab sama dengan input. Oh, sorry. Masih lanjut. Gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Pasti error. Oke, jawab itu adalah tidak didefinisikan. Jawab definisikan di bawah. Oke, maka lebih enak gitu ya. Kita harus kasih dia apa sih namanya kayak inisialisasinya. Berarti jawab itu adalah dengan ya. Oke. Kalau kamu isi tidak, ya yang terjadi adalah apa? Oke. Nggak ada perulangan yang terjadi gitu ya. Karena si perulangan ini akan jalan itu jika kondisi ini true gitu ya. Harus dijawab dengan ya. Oke. Terminal. Ya. Ran. Gitu. Baru nanya. Oh iya. Masih lanjut? Ya. Gitu ya. Loh. Kok nggak bisa? Ya, is not defined. Aku salah nulis ya? Harusnya. Bener kok. Oh, iya. Oh, sorry. Masih lanjut? Ya. Loh, nggak bisa juga. Name ya is not defined. Kok bisa? Oh, emang ya petik 1 sama petik 2? Harusnya enggak kan? Any idea? Why? Ran, kayaknya harusnya oke nih. Harusnya bisa ya. Kalau ini ya. Tuh. Oh, ada kok titik 2-nya. Oh, cuma mau yang bawah ini doang kok. Ulangi atau tidak gitu. Ulangi atau tidak. Sama aja tuh. Apa ya? Any idea? Kalau di tempat kalian pakai petik kali, Bu. mana ya yang nggak perlu? Kalau di tempat kalian, kalau tempat kalian di ini benar atau enggak? Error juga enggak? Jangan-jangan di tempat kalian enggak error? Error enggak? Gimana? Oh, belum enggak dicoba ya? Wah, tolong. Aku enggak, Bu. Enggak error. Tapi aku itunya apa yang inputnya tak tulis str, string. str mana? Harusnya sih nggak ngaruh sih. Harusnya nggak ngaruh kan? Karena dia cuma kenapa dianggapnya di tempatku tuh adalah sebuah variabel ya? Why? Enggak, mau 3 ini tulisan yang benar atau kamu nulis 3 quote itu? Tuh kan? Ya, is not defined. Iya, aku sama persis kok Bu kayak gitu, cuman bisa. Ya itu tadi str. str bisa. Input ini bisa. Kok bisa sih? Wah, kayaknya hitungku ngaco banget ya. Python ya. Tempat saya bisa sih, Bu. Kok bisa sih? How come? Maka dari itu. Kok aneh sih? Emang beda Python, beda ini ya? Ini ada nih Python 3. Oke, tapi bentuknya kayak gini ya. Coba ya. Kalau di sini kan tinggal gini doang ya. Jawab ya. Oke, nek while gini masih bisa nggak sih, Pak? Sama itunya sekalian tuh, nah bawahnya. Oke. Sama kondisionalnya. Nggak bisa ya? Oh, harus sama bawahnya ya? Indentasinya. Oke, indentasi. Masalah. Oh, sorry. Punya yang itu. Apa ya? Oke, masih lanjut ya? Ya. Oh, bisa kan? Kok di sini bisa? Kayaknya Pythonmu deh, Bu. Pythonku ya. Oke, sorry. Berarti Pythonku yang tadi tuh masih pakai 2 ya? Kalau ini bisa ya? Ya, gitu. Tuh. Tidak. Kalau tidak. Nah, oh iya. Sama, punya saya juga gitu. Oke, berarti emang bukan
bukan code yang salah ya, berarti Python ku yang salah ya. Oke, ya wes, it's okay. Nah berarti kan kalau di sini gitu ya, kamu mau coba tadi ya, sekali lagi jawab adalah ya, gitu ya. Terus while ini, oke, masih lanjut. Ini perulangan pertama, oke, perulangan kedua, ketiga, ini keempat selesai. Oke, berarti nanti harusnya ada 4 kali berulang gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Itu yang mau kita harapkan untuk outputnya ya. Tapi at least kalian sudah bisa melakukan perulangan while selama saya menjawab adalah ya. Oke. Kalau saya jawabnya pakai kata-kata lain gitu masih bisa jalan nggak ya? Misalnya gini. Terus saya kasih ya pertamanya, oke. Kemudian y-nya besar gitu bisa nggak? Oke, udah nggak bisa. Jadi exactly harus y kecil dan a kecil. Gitu. Oke. Terus kita harus bikin apa lagi? Oh, kita harus nampilin berapa kali dia berulang ya. Oke. Maka pakai ini aja. Oke, print sama dengan 0. Oke. Kalau operasi kalian nanti adalah penjumlahan, pastikan untuk inisialisasi adalah 0. Kalau perkalian ya 1. Oh, nggak boleh pakai yang bahasa keywording. Oke. Adalah print atau counter deh. Count. Oke. Counter. Oke. Counter plus 1. Gini. Oke ya. Nah, yang dilakukan adalah setelah selesai, maka saya akan ngeprint berapa kali dia berulang. Berulang. Oke, ini adalah persen count. Oke, gini ya. Oke, saya mau ya harus copy-copy. Apa ya? Oke. Terus ini semoga nggak error. Loh, gimana ya? Atau kalau enggak di compile aja Bu, di running dari terminal kan bisa Bu. Iya, Iya, daripada susah-susah. Untuk tak copy KBW sore yo. Ya Allah. Emosi aku. Oh bisa. Oh enggak ya? Susah. Sedih aku. Nah, mending running aja. Nggak bisa. How come? Gimana? Exit dulu. Oke. Dari patternnya exit dulu. Exit. Keluar dulu. Itu loh exit dalam kurung titik koma, nah titik 2. Nah, terus kamu ke tempat save-save-annya atau di mana tuh itu tadi? Save-save-annya tak taruh mana ya? Cek itunya aja, cek. Oh, di sini. Dashboard-nya ya. Ya udah. Terminal aja CD bla bla bla. Oke. Mana ya? Kok nggak ada? Biasanya bisa open terminal gitu. Ya open terminal aja, kalau nggak di tank directory bla 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 gitu kan udah beres. Jadi CD. Tempat penyimpanannya tab ya. Ini udah Alpro kok. Ini udah Alpro ya? Oke, di LS coba. LS. Ada kan filenya kan? Ada nih perulangan BY. Udah langsung Python 3 perulangan.py. Python 3. Python. Aduh. 3 perulangan.py. Nah. Perulangan BY. Wih, luar biasa. Gitu aja. Sedih banget sih aku. Kemarin tuh nggak sengaja aku uninstall gitu, terus nggak bisa digedein lagi. Nggak sengaja, mungkin tak delete sengaja. Masih lanjut ya? Oh, ya? Tidak. Oke, berarti munculnya adalah loh, nggak bisa. Jadi save belum pro-nya Bu? Oh iya. Belum di save wih, coba. Oh iya. Lagi.
Sedih aku. Ya. Dan Semangat ya, tidak. Bu. Masyam. Ah, Yes. betul. Mantap. Sedih banget sih. Mantap. Kemarin ngehang, sekarang begini. Oke, mantap. Gitu ya. Mau tambah bingung nggak? Nggak kan? Nggak ya? Enggak, Bu. Sip. Mantul. Yang jawab kamu doang loh, yang lainnya anu ya, udah pingsan kali ya. Enggak tahu, Bu. Aman. Yang lainnya pingsan ya. Yes, nggak apa-apa. Emang rada ribet. Jadi pokoknya intinya cuma ada 3 kalau bikin for. Inisialisasi, inisialisasi, kondisi kapan dia berhenti gitu ya. Oke, atau kapan dia akan jalan. Ketiga adalah perubahannya. Oke, jadi kalau di sini adalah kondisinya adalah si jawab, maka jawab yang harus berubah. Gitu. Seperti itu. Mantap. Inisialisasi, kondisi, berubah. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, hasil luarannya ya. Oh, latihan mandiri. Kamu mandiri juga, Pak? Boleh, ya dia teman-teman kalau berapa mau ini? nanggung sih, Bu. Nanggung ya? Kalau enggak yang 51 pakainya while aja, soalnya for-nya kan udah ternyata tadi. 51. 51 ini latihan mandiri ini loh. Coba kerjakan, kan disuruh kerjain ini pakai for. Pakai while gitu ya. Pakai while aja. Oke. Gitu. Jadi terapan kontrol pulangan for pada 51. 51 itu yang donat. Tadi ya? Donat. Oke. Saya maunya pakai while. Jadi donat 1 tuh 5.000. 1 5.000, 2 10.000 gitu ya. Tapi pakainya while. Sampai jam 3 aja kali ya sebelum di-kick orang. Sebelum di-kick kayak kemarin. Kemarin di-kick ya, aku kaget ya. Oke. Aku stop sharing dulu ya. Oh, Nepalus sharing apa yang terjadi? Coba aja. Oh, bisa. Oh, bisa. Kalau pause sharing kelihatan nggak aku ngapain? Enggak toh? Enggak. Mantap. Berarti kayak nge-freeze gitu. Mantap. Bisa. Mantap. Jadi saya mau donat-donat yang tadi itu pakainya while. 1 aja deh. Kalau di praktikumnya ada bonus-bonus gitu nggak sih, Pak? Nah, misalnya ngerjain dapat bonus gitu nggak sih? Kita kasih aja boleh, Bu. Yakin? Boleh toh? Boleh, kan belum ada. Belum pernah itu ada. Belum pernah. Itu dikasih di sebelah mana ya? Dikasih di mana ya? Ya, nanti kita kasih bonus lah. Kita bikin nilai baru aja. Oke, sip, mantap. Kita udah berapa poin sih, Pak? Masih 100 ya? 100, baru 100. Bikin 45. Oke. Wah, mantap. Aku cocok. Tak bikin catatan dulu. Yes, kita kasih bonus-bonus gitu ya. Bagus juga ya. Buat kalau kalian yang nilai apa ya? Secara praktikumnya kurang oke. Ada bonus. 5% aja kali ya, Pak? Cukup. Boleh. Atau mau ini 2%, besok 3%, biar tiap pertemuan ada bonusnya. Atau gimana? Oh gitu. Atau enggak harus ngumpulin 10 poin dulu gitu baru dapat 5% atau gimana? Gitu ya? Boleh. Mantap. Saya tekan dulu, Bu, biar nggak lupa. Sekarang itu tanggal 1 Maret. 1. Oke, sudah. Oke, silahkan yang mau membonuskan dirinya. Nanti kita tunggu 5 menit. Oke. Kita tunggu sampai 55 ya. 14.55. Kalau nggak ada ya. Jadi si donat-donat tadi kita pakai while. Atau mau ngerjakan yang lain boleh.
Oh ya betul ada Ada banyak. 52 sampai 54 tuh, tinggal pilih. Oh iya. Kalau benar-benar susah, kerjain yang lain aja yang bisa. Sing sering buatlah program Python untuk menghitung perkalian dua bilangan tanpa operator. Bagus banget nih. Pakai for. Pemangkatan dua bilangan tanpa operator bintang-bintang. Wah, nomor 54 kayaknya gampang. Oh, yang prima kemarin pakai apa ya? Ya. Bukan, nggak bisa dibagi 2, 3. Nek zaman dulu aku pakainya for dalam for untuk nyari prima itu. Wah, jadi ribet sekali. Ternyata ada yang cuma if satu baris doang. Mantap. For dalam for. Mereka pada di mana ya? Oke, sebentar. Aku masih ngajar, Mami. Gimana teman-teman? Ada kesusahan untuk kalian mandirinya? Halo? Sebentar ya Pak Dida. Hmm. Ini aku mau melakukan sesuatu dulu. Oke, siap. Kalau teman-teman ada kesulitan mengenai latihan mandirinya, silakan tanyakan, nanti kami kasih clue-nya. Yang nomor 51 dan 52 kan mudah, itu cuma mengubahnya jadi fungsi while. Kalau yang nomor 52, tipsnya udah ada kan, teman-teman bisa modifikasi potongan program pada contoh 53 yang atas tadi, yang ya dan tidak tadi. Nah, lalu kalau soal yang 53, buatlah sebuah program menghitung IPS, indeks prestasi semester, inputnya program, inputnya mata kuliah, nilai ABCD untuk setiap mata kuliah. Outputnya gambar yang didapatkan, outputnya IPS semester yang didapatkan, jalannya program seperti pada gambar 56. Tips, gunakan kontrol percabangan dalam perulangan. Nah, jadi kalau yang 53 ini, latihan mandiri 53, asumsinya adalah misalnya nilai A itu 4, nilai B itu 3, nilai C itu 2, nilai D itu 1. Ini tinggal kalian kan IP semester kan tinggal di jumlahnya, nanti dibagi jumlah mata kuliahnya. Hanya kalian ngambil mata kuliah 6, berarti jumlah nilai semua kalian dibagi 6, gitu kan. Ini ketemu IP semesternya. Gitu. IP-nya, let's see, katakanlah A itu 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Lalu yang 54, buatlah program Python untuk menghitung perkalian dua bilangan tanpa operator, menghitung pemangkatan dua bilangan tanpa operator bintang-bintang, atau memeriksa salah operator pemangkatan, memeriksa apakah salah satu bilangan adalah prima. Nah, ini overall harusnya bisa sih yang ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa sampaikan clue-nya apa, ada kesulitan biar kami bisa bantu. Misalnya clue-nya nanti tak kasih clue-nya gitu lah.
Halo, Halo, masih ada nggak sih? halo teman-teman. Masih ada ya? Aku stop share ya. Yuk, silahkan. Nih, udah nggak ada lagi nih. Kalau nggak ada ya sudah Pak. Sudah? Kita sampai jam 3 aja. Sudah? Kayaknya udah ya Bu. Sudah. Oke Bu, kalau sudah. Bagaimana teman-teman? Nah, coba tak tunjukin hasilnya dulu aja Bu. Yang apa? Oke, mantap. Yang apa? Yang ini yang apa? Yang latihan mandiri. Latihan mantul. Coba tak tunjukin hasilnya. Bentar, saya running dulu hasilnya. Tadi yang nomor yang mana dulu nih? Soalnya gimana sih? Nah. Oke, yang 51 skip ya, karena teman-teman tinggal pakai while aja. Lalu yang 52. Oke, nomor 52. Bentar. Saya close dulu 52 itu yang Oke, 52. Nah, ini yang nomor 52 open with dulu deh. Open with idle. Run modul. Oke, nah. Misalnya ini yang share screen-nya mana hilang? Share screen. Nah, apakah terlihat? Nah, ini Lihat. kan? Ini yang 52. Nah, jadi 52 kan kita disuruh ngapain sih? Masukkan satu bilangan, program akan memasukkan stop di akhir program stop akan berhenti. Misalnya kita masukkan angka katakanlah 5. Kita mau masukkan lagi enggak? Kalau masukkan lagi di sini saya kasih enter misalnya gitu ya. Ya udah 4. Masukkan lagi 9. Ntar dulu. 9, 7. Jadi ini misalnya gini ya. Jadi kalau dari sini kan kita tahu misalnya ini saya ketik stop gini ya. Stop. Berarti kan minnya pasti 2, max-nya pasti 7 gini kan. Nah, terbesar 2, terkecil 7. Ini yang untuk yang mana? Yang nomor latihan yang kedua. Lalu untuk latihan yang ketiga, misalnya gini, ini latihan yang ketiga. Nah, ini latihan yang ketiga, misalnya berapa mata kuliah, kita bikin contoh yang sama deh dengan ini, misalnya 6. Nah, nilai mata kuliah 1 A, mata kuliah 2 B, mata kuliah 3 C, mata kuliah 4 A, mata kuliah 5 D, mata kuliah 6 C. Jadi IP semesternya sekitar 2,66, 2,67 lah. Ini asumsinya nilai A itu 4, nilai B itu 3, nilai C itu 2, dan nilai D adalah 1. Asumsinya seperti itu. Nanti misalnya ketika mau saya running lagi, misalnya saya cuma semester ini ambil berapa kuliah, misalnya kita ambil 4 kuliah, 4, terus nilainya A semua. Misalnya gini, otomatis ini IPK-nya 3, sekian lah. Nah kan, pasti kan ketahuan seperti itu. Nah, seperti itu. Ini yang untuk yang nomor tadi 53. Lalu kalau yang 54 sebenarnya sama sih, 54 kita nggak pakai operator. Teman-teman kalau masih ingat di materi kelas tadi kan ada kita tinggal replace aja itu dengan berbagai macam kondisi ya. Jadi misalnya di sini katakanlah programnya seperti ini. Ini saya pakai fungsi while biar gampang, pakai while. Jadi saya mau ngapain sih? Mau menghitung
perkalian. Misalnya saya mau menghitung perkalian 1. Berarti bilangan pertama 2, bilangan kedua 3, misalnya gini. Ingin kembali ke menu atau tidak? Nah, misalnya ingin kembali ke menu, saya ketik yes. Berarti misalnya ingin memeriksa bilangan itu adalah prima, pilih 3 misalnya. Masukkan bilangan, mau bilangan berapa? Yang prima katakanlah 7 ya, 7 kan prima harusnya. True. Nah, kita mau kembali lagi, yes. Meriksa bilangan itu adalah prima enggak? Misalnya 4. False. Penting tinggal diganti aja sih, bukan prima atau enggak. Lalu misalnya memangkatkan 2 bilangan. Bilangan pertama 2 pangkat 3 berarti adalah 8 harusnya. Nah, 8. Kalau enggak, misalnya saya balik. Begitu. Jadi kira-kira begini untuk untuk contoh-contoh pengerjaannya. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan, silakan kasih tahu kami. Nanti kami bantu dengan kami bisa ajari dengan ini clue-nya seperti ini loh ya, tapi nggak kasih jawaban, cuma clue-nya seperti ini. Kamu harus pakai ini, gitu. Begitu Bu Nila? Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Mantap. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Kalian diem-diem aja lagi. Tidak ada, Bu. Oke. Sip, mantap. Kalau nggak ada, ya sudah, tak serahkan ke Pak Dida lagi. Oke. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, jangan lupa presensi dan jangan lupa hari Kamis ada Rabu Kamis ya kalian ya? Rabu ya? Rabu. Kalian ada Rabu. unguided, silakan diikuti dan dikerjakan, instruksinya dibaca dengan jelas, begitu. Nanti kalau ada pertanyaan setelah ini bisa tanya-tanya di grup Telegram. Oke, mungkin sekian kita kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.